ulang ya. Jadi Ya. pertama kali kita tanya, wah mau sharing tentang asuransi. Tidak ada paksaan untuk membeli. Nah, habis itu dia bilang oke, maka lanjut ya. Ya. Nah, jadi Cilina, asuransi kan sebenarnya manfaatnya hanya ada dua. Yang pertama adalah manfaat hidup, dan yang kedua manfaat meninggal. Jadi asuransi cuma dua aja manfaatnya. Manfaat dinikmati waktu hidup, contohnya asuransi ya rumah sakit, proteksi income, kondisi kritis, pendidikan, kalau untuk yang udah punya anak-anak, pensiun, untuk persiapan dana hari tua. Karena orang kan semua pasti tua. Ya. Yang kedua manfaat meninggal dunia. Itu ada dua, asuransi jiwa sebagai warisan, atau yang kedua untuk perencanaan pajak, untuk hemat pajak waktu balik nama harta. Jadi hanya dua ya, manfaat hidup sama manfaat meninggal. Nah, kemudian asuransi ada dua jenis, Cilina. Unit link dan tradisional. Unit link adalah asuransi plus investasi, yang investasinya tergantung kondisi pasar, kondisi saham ya. Kalau tradisional ada dua tipe. Murni asuransi tanpa tabungan atau investasi. Di sini bukan investasi ya, tabungan ya. Kedua, murni asuransi dengan nilai pasti. Nah, jadi kan orang kadang bingung ya, mau buat yang mana dulu. Yang paling penting pertama itu adalah asuransi rumah sakit dulu. Jadi kalau sakit, berobat, dibayarin. Namun kalau misalnya sudah merasa cukup puas dengan BPJS, boleh lanjut ke proteksi income atau penyakit kritis. Nah, kalau ini sudah ada, boleh lanjut ke asuransi jiwa. Setelah ini ada, boleh tambahkan dengan asuransi pendidikan, kemudian asuransi untuk yang pensiun. Jadi gampang ya Cilina ya, asuransi kesehatan dulu, habis itu penyakit kritis atau proteksi income, asuransi jiwa, pendidikan, baru pensiun. Nah, Cilina sendiri sudah punya asuransi yang mana? Hospital, asuransi jiwa, pendidikan. Bagus ya, Ci. Berarti sudah ada hospital, asuransi jiwa, dan pensiun ya. Oke. Lanjut ya, Ci. Pendidikan, pensiun yang belum. Oke. Nah, jadi Ci, asuransi sebenarnya fungsinya ini sih yang paling dasar. Itu menjaga harta kita tetap 100%. Dengan cicil 10% aja setiap bulan. Oke. Misalnya, contoh ya, kita punya harta 10 M. Terkena misalnya sakit 100 juta. Ya. Kalau nggak ada asuransinya berarti ambil dari 10 M ini dong. Nah, jadi Kak Golda, kita cukup cicil 10% aja dari penghasilan kita, nanti 100 juta itu dibayarin perusahaan asuransi. Nah, kalau misalnya kita ada proteksi income, kita 1 bulan income-nya 100 juta. Maka untuk menjaga income 100 juta itu tetap ada, kita cukup sisihkan 10% dari income. Lanjut ya. Ya. Nah, kemudian ketika kita beli polis asuransi, kita membeli 3 hal sekaligus. Yang pertama adalah kita beli perusahaan. Jadi baiknya sih perusahaannya kuat, keuangannya bagus ya. Karena kalau perusahaannya bangkrut, manfaatnya jadi nggak bisa dipakai. Kemudian kita beli produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau produk sih mirip-mirip ya. Kadang perusahaan asuransi buat satu, nanti yang lain ikuti. Dia produksi mirip-mirip, tapi pilihlah yang melengkapi kebutuhan kita. Yang terakhir nomor 3, kita beli agent sebenarnya. Agentnya bantuin kita nggak ketika kita mengalami kesulitan? Ya, waktu kita beli 3 hal sekaligus. Ada orang pilih agentnya saudara.
Kalau saudaranya menguasai nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak bisa gimana itu nanti? Kan jadi masalah. Jadi kita beli Ya, polis asuransi itu beli 3, beli perusahaan, produk, sama agent. Oke. Nah, jadi tugas kita, sorry. Jadi kita itu ada 2 pilihan. Mudah sekarang, kedepannya gampang. Sorry, panahnya terbalik. Mudah sekarang, berarti di sini ya. Mudah sekarang, kedepannya susah. Atau sekarang susah, kedepannya mudah. Kira-kira suka yang mana, Cilina? yang kedua. Nah, berarti yang susah sekarang, kedepannya mudah. Nah, jadi Ya, kita sebenarnya waktu beli asuransi, kita sekarang agak susah memang. Tapi kedepannya kita lebih mudah. Kalau ada orang nggak usah lah bayar asuransi sekarang, susah, berat. Berarti kan dia mau mudah sekarang. Ya mungkin kedepannya bisa susah, kita nggak tahu ya. Kan kesehatan kita nggak ada yang tahu. Nyawa juga nggak ada yang tahu. Baru kalau pendidikan anak, kalau nggak simpan sekarang, ya kedepannya gimana. Kalau sekarang nggak simpan uang pensiun, kayak Cilina tadi belum ada uang pensiun, berarti kalau sekarang nggak simpan, nanti waktu tua gimana Cilina? lagi OTW. Dana pensiunnya. Sabar ya. Ya, kayak gitu Ci cara presentasinya. Menurut kamu gimana Ci? Bagus. Simple, nggak ribet. Nah, jadi orang yang paling simple, yang paling awam tentang asuransi juga mengerti. Ya, Cilina role play yuk. Role play sama Kak Role Golda play. coba. Nah, Kak Golda buka videonya, suaranya, biar Cilina role play. Saya pencetin slide-nya. Halo Kak. Hai Ci. Kak Golda. Aku mau sharing asuransi aja ini. Nggak ada paksaan untuk beli, hanya sekedar sharing. Iya Ci. Nah, Kak Golda, jadi manfaat asuransi itu ada 2. Manfaat hidup dan manfaat meninggal dunia. Jadi manfaat hidup itu benefit yang kita rasakan selagi kita masih ada. Seperti rumah sakit, proteksi income atau kondisi kritis, pendidikan dan pensiun. Nah, kalau yang meninggal dunia itu jiwa atau warisan, dan untuk hemat pajak. Ya, penghematan pajak. Lalu kan Kak, jenis asuransi itu ada 2, unit link dan tradisional. Nah, kalau yang unit link itu campuran antara proteksi dan investasi. Jadi nilai investasinya ini tergantung pada kondisi pasar. Nah, kalau yang tradisional itu murni asuransi tanpa tabungan atau murni asuransi plus nilai tunai pasti. Jadi kan Kak, kalau sesuai piramidanya itu, yang utama harus kita punya adalah asuransi yang mengcover biaya rumah sakit. Setelah itu ada, baru kita proteksi income atau kondisi kritis, lalu asuransi jiwa. Nah, ketika ketiganya kita sudah punya, barulah kita boleh melanjutkan untuk memiliki asuransi pendidikan dan pensiun. Jadi kan Kak, asuransi itu menjaga agar nilai uang kita itu tetap 100%. Hanya dengan menyisihkan 10%-nya aja. Udah dok, mau lanjut lagi. Jadi kan Kak, kalau kita beli asuransi itu, kita langsung membeli 3 hal. Jadi kita membeli perusahaan, produk yang sesuai kebutuhan, dan juga agent. Anggaplah kita beli dengan agent yang saudara kita sendiri. Nah, kalau dia nggak menguasai produk atau dia hanya ikut-ikutan saja, kedepannya bagaimana Kak? Itu kan dok? Ya, boleh tambahkan.
Kalau perusahaannya nggak kuat, nanti nggak sanggup bayar klaim, seperti teman saya, mamanya meninggal, satu perusahaan asuransi bayar, yang satu lagi sampai sekarang belum bayar. Oke. Itu kisah nyata sih. Ya, yang warna arta ya. Nah, Oh, lanjut dok. Nah, jadi kan Kak, pilihan kita itu hanya dua. Hari ini mudah, kedepannya susah, atau sekarang susah, kedepannya mudah. Kira-kira Kak Golda lebih milih yang mana? Yang susah tapi ke depannya mudah. Ya, membeli asuransi itu membayar preminya memang kelihatan susah dulu Kak, tapi nanti ke depannya kalau ada terjadi apa-apa dengan kita, setidaknya kita nggak perlu khawatir dengan biaya yang memberatkan kita nanti. Kalau kita memilih yang hari ini gampang, kan kita nggak tahu resiko ke depannya kan tetap ada. Jadi kita nggak tahu ke depannya bagaimana, tapi kan resiko itu tetap ada. Bisa aja kalau nggak ada proteksi, kita susah ke depannya nanti. Dan dok. mantap. Ya. Nah, agent juga sama. Thank you, dokter. Agent asuransi itu mau sekarang mudah, nggak usah pergi prospek, atau sekarang lebih rajin prospek, sharing, belajar, kedepannya gampang, atau kedepannya susah, itu pilihan sendiri dari sekarang. Oke. Nah, nanti saya akan ajak teman-teman role play lagi. Kita mau lanjut dulu ke presentasi ya. Kita lebih membuka wawasan dulu untuk calon agent. Nah, kan kita sendiri juga agent, juga perlu dibuka wawasannya supaya kita bisa lebih bersemangat. Nah, ini gini judulnya. Capai lebih awal, menangkan perjalanannya. Artinya, kalau kita lebih cepat capai, maka perjalanan kita ke depannya lebih mudah. Nah, kita lanjut ya. Manusia itu digerakkan oleh mindset atau pola pikirnya. Nah, kita bicara mindset dulu ya. Apa yang mengapa memilih bisnis asuransi? Uangnya banyak. Uangnya banyak. Oke. Banyak kok pekerjaan lain uangnya banyak juga. Fleksibel waktunya. Banyak juga pekerjaan fleksibel. Membantu orang lain, menolong orang lain di saat susah. Oke. Bisa dikerjakan di mana saja. Oke. Kita simpan dulu ya. Sebenarnya alasan mengapa pilih bisnis asuransi adalah karena ini. Tingkat penetrasi asuransi di Indonesia masih 6%. Kalau data AJ 6%, tapi ada data yang bilang 10%. Oke lah, kita bilang 10%. Artinya dari 270 juta penduduk Indonesia, 10% orang udah punya asuransi. Nah, untuk dari pasar ini yang mulai naik, menuju berkembang, itu kira-kira butuh 40 tahun. Dari yang berkembang yang sudah 50% menuju matang, itu butuh 60 tahun. Untuk menuju pasar yang semakin maju, itu kurang lebih butuh 100 tahun. Makanya perusahaan asuransi di luar negeri itu rata-rata usianya sudah ratusan tahun. Nippon Life juga usianya udah ratusan tahun, seratusan tahun. Nah, terbukti, lihat nih Jepang. Jepang itu dari penduduknya, dari semua penduduk, orang punya asuransi 4 kalau dirata-ratakan 4 polis per orang. Artinya hitungan 400% ini adalah misalnya ada 100 orang penduduk Jepang. Polisnya ada 400. Makanya dapatnya 400%. Kalau Hong Kong 140%. Taiwan 244%, Amerika 400%. Indonesia berapa persen tadi? 10. Nah, artinya kalau dari 100 orang yang punya polis, berapa polis? 10.
Cocok ya? Nah, jadi ini apakah masalah atau peluang? Peluang. Kenapa peluang Kak Golda? Karena masih banyak yang 90% lagi masih belum ada kok itu punya asuransi. Nah, sama dengan cerita gini, ada dua sales BH dikirim ke Afrika. Tahu ya BH ya? Kalau nggak tahu BH namanya kutang. Kutang tahu? Tahu lah dokter. Nah, dikirim ke Afrika dua sales ini. Satu bilang, di sini nggak ada yang beli, nggak ada yang pakai. Jualan di sini nggak laku. Tapi satu lagi bilang gini, di sini peluang bagus, nggak ada yang pakai. Laku keras ini, cepat kirim yang banyak. Kita buat pabrik di sini. Nah, ini bicara mindset. Mindset orang yang positif, melihat peluang, atau orang yang negatif melihat masalah. Nah, bebas. Teman-teman mau milih yang positif atau negatif itu bebas. Karena walaupun Anda melakukan atau tidak, pasar tetap akan bertumbuh dengan cepat. Antara masuk dengan Anda atau masuk dengan orang lain. Jadi itu pilihannya ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi alasan pertama adalah marketnya masih besar di Indonesia. Kedua, kebutuhan pasar besar. Jumlah polis per jiwa, itu kalau orang yang usia muda, oke lah dia punya 1-2 polis. Tapi begitu dia lebih berhasil, dia masuk ke 3-4 polis. Nanti dia pelan-pelan usia tambah, dia tambah lagi 5-7 polis. Masuk lagi usia bertambah 8-7 polis. Tambah lagi di atas 10 polis. Nggak usah jauh-jauh, saya sendiri aja ada 22 polis. Pak Huibing, polisnya kurasa ada 100. Nah, itu artinya orang bisa beli dan beli terus. Jadi pernyataan adalah gini, walaupun Anda melakukan atau tidak, pasar Indonesia akan tetap membeli lagi dan lagi. Jadi, mengapa bisnis asuransi ada dua ya? Alasan dua pertama adalah marketnya besar, banyak yang mau beli, yang bisa beli, dan yang mampu beli bisa beli terus. Nah, itu dari sisi market dan kebutuhan. Kemudian nih, ada 5 hal penting kenapa bisnis asuransi. Tadi bilang uangnya cepat, bisnis lain juga uangnya cepat. Jual narkoba juga banyak uang. Judi juga banyak uang. Tapi kenapa bisnis asuransi ini alasannya? Ada pertanyaan. Kenapa orang bisnis? Orang bisnis kan sebenarnya untuk cari uang lebih kan? Kalau enggak ya udah dia jadi karyawan aja. Atau dia pengusaha yang bisnis yang lain. Tapi kenapa bisnis asuransi? Karena orang berpikir gini. Teman-teman coba mikir dulu. Mau bisnis yang modalnya besar atau modalnya kecil jika mau untung lebih banyak? Kecil. Kalau modal kecil, untungnya kecil lah, Kak. Contoh ya, modal kecil ya. Kita beli beras 100 kilo. Sama beli beras 10 kilo. Sama beli beras 1 ton, 2 ton, 3 ton. Kan modal itu menentukan omset kita. Barang yang mau kita jual. Jadi kakak mau modal kecil, untung besar. Iya. Ada nggak bisnis kayak gitu? Modalnya kecil, untungnya besar. Karena kalau bisnis biasanya itu modal kecil ya hasilnya kecil. Ada karyawan bilang, saya kerja dulu kumpulin modal nanti mau usaha. Nah, kenapa dia mau kumpulin modal? Berarti modalnya besar, makanya dia harus kumpulin dulu. Kalau kecil ya dia udah langsung buka. Nah, jadi bisnis asuransi kita adalah modal kecil atau besar?
Kita bicara bisnis. Modal uangnya kecil atau besar kalau asuransi? Ya, enak. Uangnya ya. Nah, Uangnya kecil. Kecil modalnya. berapa modalnya? 225.000. Nah, tapi bisa untungnya besar nggak? Berarti Bisa, kita sepakat Kak. dulu ya. Bisnis asuransi modalnya kecil ya. Nah, menurut teman-teman modal kecil di bisnis asuransi itu potensi income-nya besar atau kecil? Besar kalau mau tekun. Kita jual satu produk, komisinya 20-30%. Tambah bonus-bonus lagi bisa sampai 50%. Berarti modalnya kecil, potensi income-nya Besar. kita bicara potensi ya, besar. Nah, ini lagi kita cek ya. Modal sudah kecil, income-nya besar. Aman nggak? Aman. Karena kalau ada bisnis, bisa ditangkap, masuk penjara. Contohnya, modal kecil, income besar, itu apa? Jual narkoba, Kak Golda? Atau buat judi? Oh judi lah. Kalau narkoba kan modalnya gede. Kurir narkoba, Kak. Jangan bandarnya, kurirnya, tukang antar. Oh, nggak tahu. Tapi pertanyaan aman nggak? Enggak lah. Bisa Masuk ditangkap, penjara. masuk penjara. Nah, bisnis kita aman atau rawan? Aman. Oke, kita sepakati ya bisnis asuransi aman ya. Nah, modal sudah kecil, income besar, aman. Pertanyaan dia tahan lama nggak atau musiman? Tahan lama. Contoh yang musiman itu loh, kayak dulu ikan lohan tahu. Ikan cupang, ikan lohan. Baru batu aki. Nah, itu namanya bisnis musiman. Kalau sekarang masih lagi tren bisnis kopi. Minum di kopi tiam. Nah, kira-kira asuransi bisnis yang tahan lama atau musiman? Tahan lama. Tahan lama ya. Buktinya yang tadi 100-an tahun ya, yang di negara maju. Nah, oke. Tahan lama, bisnis kita tahan lama karena ini ada namanya repeat order. Orang beli lagi. Kan tadi kita udah jelasin ya yang ada tabungan untuk pensiun, pendidikan anak. Orang punya rezeki dia beli lagi. Kalau beli lagi, otomatis kan dapat penghasilan lagi. Nah, Kak Golda pernah dengar kata PLN? Ciaina, Cilina, Asen, pernah dengar kata PLN? Pernah ada. Perusahaan listrik negara. Nah, kalau PLN di bisnis kita artinya panjang, lama, nikmat. Oh, Kenapa? Karena bisnis kita Panjang. tahan lama. oh panjang. Nah, dan dia lama. Kak Golda apa? Yang paling enak adalah dia nikmat. Karena repeat order terus, repeat income. Jadi nanti hari ini, sesi training hari ini yang diingat adalah PLN ya Kak Golda ya. Panjang, lama, nikmat. Panjang, lama, nikmat. Nah itulah bisnis kita. Nah tadi kan ada yang bilang, kayak Ciaina yang bilang, waktunya fleksibel. Ada Kan agen. Kak, Ibu Hah? Golda yang bilang. Oh, Ibu Golda. Ibu Golda bilang waktu fleksibel. Pagi saya mau masak, mau antarin anak kuliah, sekolah. Saya lakukan di siang hari, malam hari, fleksibel. Kemudian rewardnya luar biasa loh Kak Golda. Saya pernah ya dibawa ke Paris, mama saya sama saya pergi ke Paris, tempatnya cantik sekali. Ini nanti si Xiaoling tanggal 27 bulan Juli, dia dapat hadiah ulang tahun jalan-jalan ke Sydney. Wih. Oh, dia mau berangkat. Jangan ke lupa Australia. oleh-oleh ya, Cici. Nah, tuh lihat dia senyum-senyum tuh. Nah, demi dia saya jaga anak. Karena dia mau menikmati rewardnya Sequis. Wih. Yang berikutnya, dia memiliki warisan. Bisa diwariskan. Hari ini Kak Golda berusaha bangun tim,
bangun nasabah. Suatu hari nanti jika dipanggil Tuhan, itu bisa diwariskan. Saya punya 2 agent yang meninggal, itu income-nya diwariskan ke saudaranya. Satu meninggal kebakaran, satu meninggal kanker. Itu usia muda, usia di bawah 25 tahun. Itu Cilina kenal tuh yang satu yang cewek yang kebakar. Iya. Bisa diwariskan. Jadi suatu hari saya bangun bisnis ini, saya meninggal, bisnis saya diwariskan ke istri. Kalau istri meninggal juga, wariskan ke anak. Kalau anak meninggal, wariskanlah ke kakek nenek, saudara. Jadi bisa Ke Linawati lah. Semua Linawati mau jadi saudara dulu lah. Kan udah jadi saudara. Ya, saudara terseksis ya. Udah jadi cucu kan. Nah, yang paling penting Cilina, Kak Golda, Hasan, sama Ci Aini. Kita menjadi orang yang lebih baik. Ada bisnis, makin dikerjakan, makin jahat. Contohnya apa? Kurir narkoba, bandar judi. Itu makin dikerjakan, makin jadi baik atau makin jahat? Jahat. Kira-kira kalau bisnis asuransi, kita kalau makin jahat, kita ada nasabah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi bisnis kita membuat kita menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Makanya moto kita kan hari demi hari semakin lebih baik. Moto Sequis apa? Your better tomorrow. Jadi kalau ikuti sistem bisnis asuransi, kita akan menjadi orang yang lebih baik. Lanjut ya. Nah, sekarang kita perlu memiliki namanya purpose atau tujuan. Apa sih tujuan hidup teman-teman? Karena batu nggak bergerak diam aja itu batu, nggak hidup. Nah kalau orang nggak ada tujuan ya nggak hidup, jadi batu dia. Nah kira-kira apa tujuan hidup rekan-rekan boleh direnungkan. Tapi saya lanjut ya. Nah kalau misalnya saya katakan gini, tujuan hidup kita adalah melayani orang lain. Teman-teman setuju nggak? Kalau tujuan hidup itu adalah melayani orang lain. Contohnya. Setuju ya? Kenapa setuju? Ya karena inilah membantu orang secara finansial. Jika terjadi resiko. Kamu bangun pagi, kamu melayani anak-anak dan suami kamu. Iya, Dok. Masakin, mandiin, ajarin belajar, antarin dia sekolah. Iya. Nah, yang belum menikah, ada nggak bantuin keluarganya? Saya masih ingat dulu, ya saya bantuin keluarga. Sampai sekarang juga masih bantuin. Nah, jadi tujuan hidup kita kalau melayani orang lain, ini, berarti di sini, melayani. Kira-kira melayani itu butuh nggak kerendahan hati? Butuh. Butuh. Nah, mengapa butuh? Biar lebih ikhlas, Dok, nolongnya. Nah, contohnya kita melayani anak kita, suami kita, tapi kita nggak rendah hati. Kira-kira muka kita gimana? Coba tunjukkan dulu Ci Aina. Ya kabur lah kalau nggak rendah hati. Capek dokter. Kira-kira rendah hati itu punyanya orang hebat, orang kuat, atau orang lemah? Orang kuat. Padahal kita melayani orang, kita di bawah atau di atas? Di bawah. Nah, kita bisa di bawah, tapi kita tetap melakukan dengan ikhlas. Itu artinya kita kuat atau lemah? Kuat. Nah, jadi dasar dari melayani adalah kerendahan hati. Jadi orang yang sombong, gengsi, agak susah jadi agent. Nggak usah bilang jadi agent. Mau bisnis apapun, mau di keluarga aja pun susah. Perhatikan, orang-orang yang gengsi, yang sombong, itu keluarganya kurang harmonis, umumnya ya. Bisnisnya juga mandek, karirnya juga mandek. Karena siapa sih yang suka bisnis sama orang seperti itu? Lanjut ya. Jadi untuk melayani, kalau kita bisa melayani orang, orang akan nyaman.
Misalnya saya ke rumah Ci Aina dulu, saya masih ingat. Saya duduk di sofa, saya dikasih minum markisa. Habis itu ada cincongwan lewat, saya dibelikan. Dibungkusin pulang lagi. Nah, itu saya ingat Aku kok. mau. Jangan bilang-bilang lah, Dok. Aku kalau mau dengar dong. itu Itu langsung sofa lampu pula, itu merah. padahal bukan sofa loh. Kenapa Biasa waktu loh, rumah Dok. dia nggak beliin aku? Oh mungkin nggak lewat cincongwannya. Nggak lewat loh, Ci. Lu datang pas ini ya. Imlek ya, Ci. Ya aku nanti datang ya, Ci. Ya, Aku lewat. datang. Fixnya adalah Katanya datang sore-sore sore-sore. baru Ya. lewat. Jam berapa? Jam 4 apa jam 3? Jam 5 gitu. Di sore kali. Iya. Jadi Jadi- bahas cincongwan. Jadi Dia bahas cincongwan. aku nyaman kan kalau dilayani kayak gitu. Kira-kira Ci Enang ngomong saya dengerin dia nggak? Dengerin. Dengerin lah, Dok. Kan saya sambil ngomong kan terpaksa mendengar kan, nggak bisa kabur. Enggak lah. Jadi ketika orang nyaman, dia akan buka telinganya, dia akan dengar. Kalau dia udah dengar, dia baru bisa percaya. Nah, Kak Golda pernah dengar kalimat ini. Iman tumbuh datang dari pendengaran. Ya. Iman kan dia percaya. Ya karena dengar. Nah, jadi kalau kita mau bisa dipercaya orang, kita bisa closing atau rekrut. Maka kita mulai perlu yang dasar dulu, yang rendah hati dulu. Rendah hati sebagai fondasi untuk melayani orang. Kemudian bisa membuat orang nyaman, mau dengar kita, akhirnya percaya. Oke. Lanjut ya. Nah, habis itu yang kita perlu lakukan setiap hari hanya cerita yang tadi. Manfaat asuransi. Nah, sekarang Kak Golda yang cerita. Seperti yang Cilina tadi cerita. Untuk contohkan ke Afan dan Ci Aina. Ci Aina, aku mau sharing. Sharing aja ya. Ya, Bu. Ya. Tidak ada paksaan untuk membeli. Oh, nggak ada paksaan untuk beli loh. Ya, ini aku mau sharing ya. Manfaat asuransi itu ada 2, Ci. Yang pertama, manfaat hidup. Nah, manfaat hidup itu kayak untuk ke rumah sakit, untuk kesehatan. Itu ya, kita diproteksi. Terus yang kedua, itu memproteksi income kita. Atau pada saat kondisi kritis. Nah, yang ketiga, itu manfaat untuk pendidikan dan juga bisa untuk dana pensiun. Nah, selain manfaat hidup, ada manfaat meninggal dunia. Itu berupa jiwa atau warisan dan bisa juga untuk urusan pajak. Gitu, Ci. Nah, jenis asuransi itu ada 2. Yang pertama itu dia berupa unit link, asuransi yang bisa buat investasi dan nilai investasi itu tergantung dari kondisi pasar. Nah, yang kedua, selain unit link, itu dia asuransi tradisional. Satu itu yang tradisional itu ada yang murni asuransi tanpa investasi. Dan yang kedua, itu asuransi ada nilai tunai pastinya, Ci. Nah, yang pertama asuransi itu, tadi aku lupa dokter, ini. Asuransi itu baiknya dimulai dari memiliki asuransi kesehatan dulu atau hospital. Oh, asuransi itu sebaiknya kita yang pertama kali kita punya itu sebaiknya asuransi kesehatan atau rumah sakit. Nah, yang kedua, kalau kita udah punya kesehatan, itu adalah kondisi kritis dan untuk
asuransi proteksi income, melindungi income kita. Tuh. Setelah itu baru kita punya asuransi jiwa. Nah, kalau yang ketiga ini sudah ada, itu kita bisa siapin untuk pendidikan dan pensiun. Nah, kita dengan hanya menyisihkan 10%, kita dapat menjaga 100% uang kita gitu dengan menyisihkan. Kak Goda, saya tambahkan sedikit. Menjaga 100% dari aset kita. Oh, iya. Dengan hanya menyisihkan 10%, kita menjaga 100% dari aset kita. 10% penghasilan per bulan, kita bisa jaga 100% aset kita. Oh, ya. Kita bisa menjaga 100% aset kita dengan menyisihkan 10% dari penghasilan kita per bulan. Contohnya, Kak Goda gini ceritanya. Saya bisa bilang ada nasabah kita, usia 20 tahun masuk polis asuransi premi 300.000 sebulan. Oh, di tahun keempat, di tahun ketiga usia 23 dia kena kanker, berobat selama 3 tahun, habis 700 juta. Nah, si nasabah ini punya warisan 1 rumah, nilainya 500 juta. Kalau kemarin kalau ini dijual, kalau nggak punya asuransi, ini kan bakal dijual dong. Iya. Aset kita bisa hilang nggak? Iya ya. Dengan adanya asuransi kan biaya perusahaan asuransi yang bayarin. Iya. Oke, lanjut. Iya ya. Nah, dengan kita punya asuransi, kita beli asuransi, itu artinya kita beli 3 hal sekaligus. Yang pertama itu perusahaannya. Nah, itu perusahaannya kita lihat apakah dia itu perusahaan yang kompeten, yang cukup cukup baik yang kuat, keuangannya, mampu membayar klaim. Perusahaan yang mampu membayar klaim. Dan yang kedua itu dari produk yang kita perlu. Dan yang ketiga itu agennya. Apakah agennya melayani kita siap kapan aja. Nah, itulah yang kita dapatkan sekaligus ketika kita punya asuransi, membeli polis asuransi. Nah, ini Ci. Nah, apakah Cici mau sekarang itu mudah mendapatkan sesuatu tapi nanti akhirnya kesusahan, atau kita susah-susah dulu baru kemudian kita dimudahkan? Apa bahasa prospek? Apa tuh? Oh. Nah, ya, Cici mau yang sekarang mudah, nanti susah, atau sekarang susah, kemudiannya susah. Sekarang susah, kemudian senang. Kemudian senang, Bu. Susah sekarang, kemudian senang ya, Ci ya? Ya. Nah, iya. Nah, jadi ada orang yang memilih mudah sekarang, susah kemudian, itu ada karena kepercayaannya juga, dia mau nikmati sekarang. Iya. Nah, ada orang percaya susah sekarang, nanti senang kemudian. Contohnya simpan dana pendidikan. Sekarang kan susah ya, susah-susah simpan. Kedepannya
Anak mau sekolah ada uangnya, itu kan senang. Atau biarin aja lah. Tadi saya ketemu satu orang, dia cerita gini, ada saudaranya mau hidup enak sekarang, makan di tempat yang bagus, pakaian bagus, cuma gesek kartu kredit. Itu kira-kira yang mana, Kak Golda? Itu mudah sekarang, susah kemudian. Nah, Gigit betul. jari ntar bayarnya. Sekarang dia udah ada hutang 200 juta. Ayo, Hutang kartu kredit. ayo. Pusing ha. Nah, sama dengan kita sebagai agent, Kak Golda. Mau mudah sekarang, nggak usah training, nggak usah prospek. Kedepannya bagaimana ya, kita nggak tahu. Ya bisa aja ketemu orang kaya kawin, ya nggak susah juga, senang juga sih. Ya kayak Kak Golda, siapa tahu nanti ada anak gubernur nikahi Kak Golda, ya nggak ada yang tahu juga ya Kak. Aduh dokter, enggak lah, saya lagi berjuang dokter. Mbak, saya ketemu itu ya dokter apa? Jadi dia bilang begini, aduh, aku nggak mau lagi asuransi. Ya, gara-gara kena itu ribet ngurusin pajaknya, ambil asuransi pendidikan dari Sekwis. Nah, akhirnya dia sudah bayar dia udah selesai tahun kelima sampai tahun kelima gitu ya. Nah, baru ketahuan sama orang pajak kayaknya apa gimana nggak tahu lah. Akhirnya dia harus bayar 200 juta gitu. Nah, harusnya tahapannya itu keluar sekitar itu. Tuh, bulan depan. Tapi akhirnya itu dipakai untuk bayar pajaknya. Itu ya, terus dia bilang ya kalau bagusan, jadi dia udah masuk preminya itu 3M. Terus dia bilang bagusan kalau tahu begini aku nggak masukin asuransi, deposito aja udah berapa itu. Terus aku jelasin, deposito itu bisa kita ambil kapan aja dan itu kan nggak langsung 3 miliar, gitu kan? Nah, itu bisa nggak nyampe 3 miliar. Nah ini kan pasti kalau udah pasti di polisnya itu tertera lebih dari situ nanti yang kita dapat tahapan-tahapannya. Mungkin itu kemarin salah input penghasilan, aku ngomong gitu. Tapi ya untuk sementara mungkin mereka lagi apa namanya, lagi negatif ke insurance. Terus ada lagi dia ngambil unit link dari perusahaan. Kita bahas dulu. Satu-satu. Oh ya, oke. Nah, ini teman-teman di sini Aina, Linawati KC, Ahsan ada yang bisa sharing tentang pajak penghasilan nggak? Yang mau di-sharing apa, Dok? Nah, pajak itu hitungnya dari mana? Penghasilan. Orang kan kerja ya, atau bisnis. Kan dapat gaji kalau kerja. Kalau usaha berarti kan dapat profit ya, laba ya. Nah, gaji atau laba ini itu kan dipotongi pajak penghasilan. Yang betul, proses yang betul itu perlu dipotong pajak penghasilan, artinya bayar pajak lah ya. Nah, harta yang udah bersih, ini namanya harta bersih. Artinya harta yang sudah dipotong pajak penghasilan. Harta bersih inilah yang nantinya jadi tabungan, deposito, ya kan? Rumah, mobil, emas, asuransi. Betul nggak, Kak Golda? Iya ya, aku nggak kepikiran bahwa deposito itu juga harus dilaporkan ya. Ya. Jadi
Masalahnya kenapa dia sampai didenda, denda pajak atau ditagih pajak 200 juta, artinya selama ini gajinya atau untung usahanya belum dipotong pajak. Oh gitu. Dan pajak penghasilan itu sifatnya progresif. Share screen saya muncul kan ketik-ketikanku? Muncul. Jadi dia bilang dia lapor sih penghasilannya gitu sama ini. Cuman memang dia nggak nyangka asuransi itu harus dilaporkan gitu loh. Yang mana Kak Golda, masuk apa sama Kak Golda? Dia nggak tahu bahwa asuransi itu perlu dimasukin ke harta, dilaporkan. Itu kan nilai tunainya aja, sedikit aja loh itu Kak Golda. Bukan preminya loh. Loh, tapi dia dihitung dari premi yang udah dia setor. Jadi itu dia total premi itu dia udah bayar 3M. Enggak lah, yang dilaporkan nilai tunainya, bukan preminya. Nah, Oh berarti ya nilai tunainya berarti 3M kali ya? Iyalah. Kok banyak kali? Nggak mungkin. Nah itu dia, aku pun nggak ngerti kenapa itu. Tapi Nilai tunai nggak mungkin. Nggak tahu lah ya. asuransi pendidikan. Itu udah 5 Masuk sama tahun. siapa? Hah? Unit link. Nggak tahu isi ya. Emang asuransi pendidikan bisa unit link? Bisa? oke, kita jangan bahas itu dulu. Kita lihat ini dulu ya. Yang Kalau kita ngerti tabel ini, kita akan ngerti kenapa orang bisa lari pajak. Ini caranya. Ini ilmu pajak sedikit lah ya. Contohnya, saya dalam 1 tahun penghasilan saya 1 miliar. Misalnya, biar gampang hitung ya. Berapa pajak yang saya bayar? 30%. 30%. Nih, Pak, ya lihat tabel inilah. Iya, 30%. Berarti 0 sampai 50 juta kena 5%. Coba kali dulu. 50 juta kali 5% berapa? Oh. 5 juta. Hah? 500.000. Apa sih? Ya, coba 5% kali 50 juta berapa? Kalau 50 juta kali 10% kan 5 juta kan? 2,5 juta. Nih, 2,5 juta. Oh. Kemudian 250 sampai 250 juta itu kan 200 juta kan? Ya. Berarti Ya. 200 juta kali dengan 15% berapa? 30 juta. 30 juta. Kemudian 250 juta saya 500 juta kan 250 juta lagi ya. Kali 25%. Berapa itu? 625 ya. 62 juta setengah ya. Ya enggak? 62.500.000. Ya. Kemudian dari 500 juta sampai 1 miliar kan berarti kan 500 juta dong. Berapa kali 30%? 150 juta kan? Berarti total pajak yang saya bayar berapa kalau income saya 1 miliar? 200 berapa tuh? Coba tambah. 150 tambah 62 kan berarti 212 juta. 212 tambah 30 242. 244 juta lah ya. Anggap biar gampang 245 juta. Berarti saya harus bayar pajak kalau income saya 1 miliar, saya bayar pajak 1 miliar dong. Saya bayar pajak 245 juta.
Wow. Ada Gede nggak ya. cara supaya bayar pajak lebih sedikit? Ada. Jangan lapor 1 M, lapor 500 juta. Emang nggak ketahuan? Nah, inilah namanya bohong kan, sembunyikan harta. Contoh Itulah yang nggak bisa. didenda-denda. Contoh mana bisa bohong? Nah, biasanya bisa bohong itu pengusaha atau dokter. Ya, Misalnya kalau dia lapor cuma 500 juta, pengusaha lah atau dokter. Dia kan gini hitungannya. Yang ini jadi hilang loh, yang ini jadi hilang. Nah, karena kan 500 jutanya kan udah kali 0, karena kan nggak ada lagi kan jadi 0 juta, kali 30% kan jadi 0. Ya kan? Dia pajaknya cuma berapa? 94 ya. 95 juta. Ya enggak? Ini hitungannya. Nah, jadi orang pajak bagaimana mengecek dia bayar pajak ini selamanya jujur atau enggak? Ya dia lihat hartanya lah. Selama ini dia income-nya 500 juta setiap tahun, tapi dia punya polis asuransi sampai 3 miliar. Berarti dia ada bohong, nggak jujur, nggak lengkapi bayar pajaknya. Makanya didenda. Iya, itu aku bilang mungkin selama ini penghasilannya nggak dilaporkan. Itu benar. Enggak lapor katanya. Ya nggak tahu lagi deh. Nah, orang kalau bilang iya lapor betul, tapi nggak lapor sempurna. Makanya kemarin ada namanya PPS, itu tax amnesty, pengampunan pajak. Jadi bilang kayak gini, justru ini adalah suatu kesempatan untuk hemat pajak. Lebih bagus bayar 30% atau bayar 14%? 14%. Kan harusnya dia bayar 30% dong. Tapi karena diampuni pajaknya, ada pengampunan dari pemerintah, dia cukup bayar 14%. Iya. Lebih bagus ketahuan sekarang, dia cukup bayar 14%, atau nggak ketahuan, kedepannya ketahuan didenda 30% plus 200% itu denda total 900%. Nih, ada 3 pilihannya. Jadi gini, kalau ketahuan kantor pajak denda, itu dendanya 90%. Ini ketahuan. Kalau jujur, 30%. Tapi ini udah bohong, ketahuan, didiskon 14%. Jadi kabar baik atau kabar buruk ketahuannya? Baik sih. Jadi kalau kita ngerti lapor SPT setiap tahun, kita kerjaan tiap tahun kayak gini lapor pajak. Jadi, oh, kenapa orang kaya mau hemat pajak? Ya ini, dia sembunyikan hartanya. Nanti dia biasa simpan dalam bentuk uang tunai. Dia nggak bisa lah beli tabungan, deposito nggak bisa lagi. Begitu dia ada harta, dia langsung connect ke kantor pajak, langsung diangkat. Ya berarti kalau dia bilang mendingan ke deposito ya berarti salah dong ya. Itulah ilmuku nggak nyampe tadi. Nah, ini namanya denda ketahuan bohong. Dia denda 30% plus pajak 30%, denda 200%. Nah, kalau 14% kemarin PPS. Kalau 30% jujur, memang harus bayar segitulah. Ya. Nah, ini sekilas ya, kenapa orang mau kabur dari pajak ya kayak ini untuk hemat-hemat ini. Thank you dokter, ilmu bertambah. Ini salah satu ilmu yang kita pelajari waktu CFP, Certified Financial Planner. Ada bagian yang belajar pajak juga. Cuma lupa. Ya, nanti slide-nya saya taruh linknya ini udah di drag sih. Tinggal selesai saja langkah buka wawasan. Oke, kira-kira tadi Kak Golda udah paham ya? Ya. Thank you, dokter. Kalau kita ngerti, kita bisa edukasi dia, sama aja. Paling dia cuma bisa sembunyikan hartanya di dalam bentuk uang tunai.
Lu gimana simpan uang tunai gitu banyak? Makanya Di bawah orang bantal. ke dolar. Ke dolar kan lebih sedikit kertasnya karena harganya lebih tinggi. Makanya banyak orang kaya simpan tabungan dolar di bank. Nah itulah yang kemarin masuk polis sampai 800 juta, 2 polis total 1,6 M agen di Bandung masuk eduplan. Dia udah simpan banyak, habis itu dia PPS, yaudah dia udah boleh masuk polis beli harta. Wow. Simpel ya, hak pajak ya. Intinya ini aja, bahwa orang kerja dapat untung, dia harus bayar pemerintah. Kenapa dia harus bayar pemerintah? Ya iyalah, kan dia mau bayar gaji presiden, gaji menteri. Nah, ini kita bicara pajak penghasilan yang bukan pengusaha lah ya, ini karyawan atau agen asuransi, MLM kayak gini. Nanti kalau CV, PT beda lagi hitungannya. Ini yang pajak penghasilan pribadi lah namanya. Artinya hartanya udah masuk ke nama dia pribadi. Oke, ada yang mau dibahas teman-teman? Kak Goda tadi mau tanya apa lagi? Tadi ada 2, satu lagi apa? Halo Kak Goda, tadi kakak ada tanya nomor 2 apa? Itu apa? Dia kecewa dengan unit link. Nah, dia punya polis di tempat yang lain. Terus dia bilang dia kecewa, terus tuh dia tanya kan, gimana dengan produk di Sequis gitu kan. Nah, kita sebenarnya unit link itu semua asuransi ada, gitu. Kita juga ada, tetapi memang unit link itu untuk orang-orang yang berani ambil resiko tinggi gitu kan ya. Nah, terus aku kasih dia karena dia memang bukan yang gede-gede gitu ya. Yang kemarin itu dia 350.000 per bulan. Jadi aku tawarin dia TLP sama life plan 100 itu. Nah, aku bikin life plan 100 itu dari tabel itu ya dia usianya 56. Nah, untuk UP 50 juta yang aku dapat tabel itu sekitar 1 tahun 2,9. Nah, 50 juta plus DTB itu 50 ya kemungkinan gitu. Nah, aku jelaskan bahwa itu tergantung dengan kondisi keuangan perusahaan. Tuh. Nah, aku yang agak agak sulit menjelaskannya itu DTB, dokter. Nah, dengan adanya slide ini kan membantu ya. Kita tinggal mengarahkan, tanya si nasabahnya. Kak Golda lebih suka yang mana kalau ada manfaat hidup dan manfaat meninggal? Iya, ini sih memang harusnya tadi aku punya ini. Terlambat, besok deh aku pakai. Nah, kenapa? Karena ada satu prinsip ini teman-teman ingat. Orang hanya memperhatikan apa yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Iya. Apa yang kira-kira dia inginkan sekarang? Kita bisa analisa. Namun yang paling tepat adalah kita tanyakan, kamu lebih prefer yang apa sekarang? Manfaat asuransi ada ini, kamu suka yang mana sekarang? Nah, ya. Udah dia pilih, baru kita kasih produknya. Iya. Nah, tadi kan dia bilang unit link, cerita bahwa ada unit link dan tradisional, ada yang murni asuransi tanpa nilai tunai, ada yang ada nilai tunai. Nah, jadi kalau dia udah kapok dengan unit link, ya udah jangan bahas unit link, bahaslah tentang yang tradisional.
Iya. Lalu yang mana duluan? Tanya dia yang mana udah punya? Dia hospital, dia pakainya itu BPJS. Oke. Proteksi income-nya sudah oke belum? Belum. Nah, berarti proteksi income dulu. Iya, itulah tadi dia tertarik karena dari yang aku share itu ya life plan 100 sama itu TLP. Kalau TLP dia termasuk antara pendidikan sama pensiun sebenarnya. Oh, berarti benar dong. Berarti life plan 100 ya. Ya, betul. Atau QSMart. Iya, QSMart. Iya, lupa. Jadi ini setelah ini membantu kita mengarahkan nasabah. Dia pun nggak bingung, dia ada arahnya loh. Iya, betul. Selama ini kan dia bingung kan, karena dia bingung akhirnya dia ragu. Karena dia ragu makanya dia nggak ngambil. Dokter, bukannya nasabah yang bingung, agennya yang bingung. Nasabah bingung, agen bingung, nasabah lebih bingung. Iya benar dokter, harusnya aku bisa ngarahin dia. Kalau harusnya aku pakai kayak gini gitu ya, jadi aku bisa ngarahin dia, dia juga jadi bisa fokus ke mana yang jadi tujuannya dia, yang mau dia ambil manfaatnya. Kalau dia langsung masuk ke produk, dia bingung. Iya. Makanya dia tanya lagi, kalau yang kayak gini gimana? Kalau gini gimana? Akhirnya kita kayak trainer ajarin dia semua produk. Iya dokter, betul bah. Nah, jadi Kak Golda dengan adanya ilmu baru ini pergi jumpa lagi hasilnya tentu bisa beda dong. Iyalah, beda. Makasih ya dokter, makasih Cilina tadi udah di-share di grup. Aku tadi baru gini, ini kok kan nggak ada pengumuman GID kemana? Ada, kan rutin. Thank you dokter. Nah, ada lagi mau dibahas? Saya cukup. Oke, Kak Golda sudah puas. Cilina sudah puas? Oke, Ciana udah puas? Hasan, kalau udah puas yuk kita foto. Nanti saya kasih linknya di grup ya. Jadi teman-teman bisa buka slide-nya sambil cerita ke orang. Jadi itu slide yang atas itu untuk rekrut calon agent. Yang bawah, yang agak bawah itu yang presentasi ke calon nasabah. Dia sekali tembak 2 dapat. Nah, ada satu prinsip ya. Rekrutlah agent yang berkualitas supaya nggak stres kita. Saya analisa